Aprilia siap mengguncang tahta Ducati. Massimo Rivola kirim sinyal tantangan ke Marc Marquez. Dominasi panjang Ducati di MotoGP tak lagi terasa aman. Di balik ketenangan pedok dan senyum para petinggi Borgo Panigale, sebuah ancaman perlahan tapi pasti sedang dibangun. Ancaman itu datang dari Noale, dan kali ini Aprilia tidak berbicara dengan nada merendah. Mereka datang dengan keyakinan penuh, data kuat, dan ambisi besar. Manajer Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara terbuka mengirim pesan tegas soal peta persaingan MotoGP 2026. Bukan sekadar optimisme pramusim, Rivola menilai Aprilia kini berada pada fase paling matang sejak kembali ke kelas Premier. Targetnya jelas, mengguncang dominasi Marc Marquez dan Ducati yang selama ini menjadi tolok ukur tertinggi di MotoGP. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Selama 2 musim terakhir, Aprilia melakukan transformasi besar-besaran terhadap RSGP. Bukan hanya evolusi teknis biasa, melainkan perubahan filosofi menyeluruh, mulai dari karakter mesin, aerodinamika agresif, hingga pendekatan elektronik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap gaya balap pembalap. Langkah ini sempat menuai resiko besar di awal, namun hasilnya mulai terlihat jelas pada paruh kedua musim lalu. Musim 2025 menjadi titik balik. Aprilia menunjukkan lonjakan performa signifikan yang tak bisa diabaikan oleh rival manapun. Konsistensi yang sebelumnya menjadi titik lemah, perlahan berubah menjadi kekuatan. Puncaknya, Marco Bezzecchi mampu mengamankan peringkat ketiga klasemen pembalap, sebuah pencapaian yang mempertegas bahwa Aprilia bukan lagi tim kuda hitam, melainkan penantang serius. Bagi Rivola, hasil tersebut bukan kebutuhan. Menurutnya, peningkatan Aprilia bukan hanya soal kecepatan satu lap, melainkan kualitas paket secara keseluruhan. RSGP kini lebih bersahabat dengan ban, lebih stabil saat pengereman ekstrim, dan jauh lebih kompetitif saat keluar tikungan, area yang selama ini menjadi senjata utama Ducati dan Marc Marquez. Sinyal bahaya itu semakin terasa pada tes pramusim Sepang. Aprilia tampil tanpa hiruk-pikuk berlebihan, namun catatan waktunya konsisten dan impresif. Bukan sekadar satu lap cepat yang sensasional, tetapi simulasi balapan panjang yang solid, minim degradasi, dan menunjukkan kontrol penuh terhadap karakter lintasan. Di mata Rivola, inilah kunci pembeda Aprilia musim 2026. Kecepatan murni penting, tetapi MotoGP modern ditentukan oleh kemampuan mengelola balapan. Begitu filosofi yang tercermin dari pendekatan Aprilia saat ini. RSGP dirancang bukan hanya untuk menyerang di kualifikasi, tetapi untuk bertahan dan menyerang secara berkelanjutan selama 20 lap, sesuatu yang selama ini membuat Ducati nyaris tak tersentuh. Tak bisa dipungkiri, tantangan terbesar tetap bernama Marc Marquez. Sang juara dunia yang kini menjadi pusat kekuatan Ducati, dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah motor cepat menjadi senjata mematikan. Namun justru disinilah kepercayaan diri Aprilia muncul. Rivola meyakini bahwa saat motor-motor pesaing mulai menyempit jaraknya dengan Ducati, faktor pembalap tidak lagi berdiri sendirian. Strategi tim, kestabilan teknis, dan kemampuan membaca balapan akan memainkan peran yang jauh lebih besar. Dan di area itulah Aprilia merasa sudah siap. Aprilia Racing kini berada pada fase di mana eksperimen besar telah selesai. Fokus mereka bukan lagi mencari arah, melainkan memoles detail kecil yang menentukan perbedaan antara podium dan kemenangan. Pendekatan ini membuat Aprilia tampil lebih tenang, lebih terukur, namun jauh lebih berbahaya. Keyakinan Rivola juga diperkuat oleh kedalaman struktur tim. Insinyur, data analis, hingga kru pit telah berbiasa bekerja di bawah tekanan tinggi. Kesalahan kecil yang dulu kerap merugikan, kini semakin jarang terlihat. Aprilia bukan hanya cepat, mereka semakin rapi. MotoGP 2026 pun diprediksi tidak lagi berjalan satu arah. Ducati memang masih menjadi referensi utama, dan Marc Marquez tetap figur sentral. Namun dengan Aprilia yang kini berada di titik puncak evolusinya, dominasi itu tak lagi absolut. Pesan Massimo Rivola jelas dan tanpa tedeng aling-aling. Aprilia tidak datang untuk menjadi pelengkap, mereka datang untuk mengubah peta kekuatan.
Jika tren ini berlanjut, MotoGP 2026 bukan hanya soal mempertahankan tahta, melainkan soal perang on terbuka memperebutkannya. Dan Aprilia untuk pertama kalinya dalam waktu lama benar-benar siap. Senyuman yang tak pernah salah. Santi Hernandez kirim peringatan, Marc Marquez bisa jadi nyaris tak tersentuh di MotoGP 2026. Di MotoGP, tidak semua peringatan datang dari rival. Tidak semua sinyal bahaya lahir dari lawan di lintasan. Sebagian justru datang dari orang yang paling mengenal seorang juara, bahkan sebelum dunia mengenalnya. Dan kali ini, peringatan itu datang dari Santi Hernandez. Bukan nama sembarangan. Santi Hernandez adalah sosok yang selama bertahun-tahun menjadi otak di balik kejayaan Marc Marquez di Honda. Ia memahami Marc bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai manusia, pejuang, dan perfeksionis yang hidup untuk kecepatan. Ketika Santi Hernandez berbicara soal Marc Marquez, dunia MotoGP tahu, itu bukan opini kosong. Menurut Santi Hernandez, Marc Marquez yang ia lihat jelang MotoGP 2026 adalah Marc yang sangat berbeda dibanding beberapa musim terakhir. Bukan dari sisi agresivitas, itu selalu ada, melainkan dari cara ia mendekati pekerjaannya. Marc kini terlihat jauh lebih matang, lebih sabar, lebih metodis. Ia tidak lagi sekedar mencari kecepatan mentah, tetapi memahami keseluruhan paket, motor, ban, strategi, dan manajemen resiko. Pendekatan ini terlihat jelas saat Marc menjalani tes pramusim di Sepang dengan Ducati Desmos edisi GP26. Setiap peran dilakukan dengan tujuan. Setiap komentar teknis disampaikan dengan detail. Tidak ada gestur terburu-buru. Tidak ada frustrasi berlebihan. Bagi Santi, ini adalah tanda yang sangat penting. Karena Marc yang tenang adalah Marc yang paling berbahaya. Santi Hernandez menilai bahwa Desmos edisi GP26 memberikan sesuatu yang selama ini dibutuhkan Marc, yaitu stabilitas untuk mengeksekusi instingnya secara penuh. GP26 bukan motor yang menuntut pembalap bertarung dengan karakter liar. Sebaliknya, motor ini memberi fondasi kuat, respons yang presisi, dan kejelasan di batas maksimum. Dan justru karakter inilah yang membuat Marc bisa mendorong limit tanpa harus mempertaruhkan segalanya di setiap tikungan. Santi tahu betul bagaimana Marc bekerja. Ia pernah melihat Marc bertarung dengan motor di era Honda, memaksakan RC213V melampaui batas normalnya. Kini, dengan Ducati, Marc tidak perlu lagi melawan motornya. Ia tinggal mengoptimalkannya. Dan di MotoGP, pembalap sekelas Marc Marquez dengan motor yang tidak melawannya adalah kombinasi yang sangat mengkhawatirkan. Namun satu hal yang paling membuat Santi Hernandez yakin bahwa Marc akan sulit dikalahkan bukanlah data, telemetri, atau catatan waktu. Itu adalah senyuman Marc Marquez. Senyuman yang muncul selama tes Sepang. Senyuman yang bukan dibuat-buat. Senyuman yang lahir ketika seorang pembalap merasa klop dengan apa yang ia tunggangi. Bagi Santi, senyuman itu adalah bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah bekerja dekat dengan Marc. Ia tahu betul, jika Marc tersenyum setelah turun dari motor, berarti ia sudah menemukan sesuatu. Jika senyum itu konsisten, berarti kecocokan itu nyata. Dan menurut Santi, senyum Marc di Sepang adalah sinyal paling jelas bahwa GP26 menyatu dengan gaya balap alami Marc Marquez. Apa yang membuat pernyataan Santi Hernandez begitu berbobot adalah latar belakangnya. Ia bukan sekedar mantan kru, ia adalah kepala kru Marc Marquez di Honda. Orang yang mendampingi Marc melewati masa kejayaan, cedera, kejatuhan, dan kebangkitan. Santi tahu kapan Marc sedang berpura-pura optimis. Ia tahu kapan Marc sedang menutup kekurangan. Dan ia tahu kapan Marc benar-benar percaya diri. Karena itu, ketika Santi mengatakan bahwa Marc Marquez akan sangat sulit dikalahkan di MotoGP 2026, pernyataan itu datang dari pengamatan mendalam, bukan nostalgia. Ia melihat kembali pola lama yang dulu mengantarkan Marc ke puncak dunia. Kini muncul kembali, tetapi dengan versi yang lebih dewasa dan lebih terkendali. Meski kini Marc Marquez bersinar bersama Ducati dan menjadi bagian dari dominasi merah, Santi Hernandez tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Hubungan mereka tidak terputus oleh pergantian seragam. Namun, Santi juga tidak tinggal diam. Di sisi lain, ia sedang berjuang keras bersama Honda untuk mengembalikan pabrikan Jepang itu ke papan atas. Menurut Santi, progres Honda mulai menunjukkan peningkatan signifikan.
Meskipun belum berada di level Ducati, arah pengembangan sudah jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Ini menempatkan Santi di posisi unik. Ia menghormati kejayaan mantan pembalapnya di Ducati, tetapi tetap berjuang tanpa kompromi untuk menantang dominasi itu dari kubu Honda. Dan justru dari posisi inilah peringatannya terasa semakin kuat. Bagi Santi Hernandez, Marc Marquez saat ini bukan hanya cepat, ia adalah versi paling lengkap dari dirinya sendiri. Pengalaman cedera membuatnya lebih bijak, perpindahan ke Ducati memberinya alat yang tepat, dan kematangan mental menjadikannya lebih konsisten. Jika kondisi fisik tetap terjaga, dan chemistry dengan GP26 terus berkembang, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim di mana Marc Marquez tidak sekedar menang, tetapi mendikte arah persaingan. Santi Hernandez melihatnya sejak awal, dan peringatannya kini jelas. Marc Marquez bukan hanya balik, ia siap menjadi masalah besar bagi seluruh grid MotoGP 2026. Ketika sebagian pembalap masih membaca arah angin musim baru, satu nama justru memilih menantang badai. Marc Marquez kembali ke lintasan bukan sekadar untuk membuktikan dirinya masih cepat, tetapi untuk memastikan Ducati tidak salah langkah dalam satu musim yang bisa menentukan sejarah MotoGP modern. Inilah gambaran yang ditangkap langsung oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati Corse yang mengaku kagum, salut, sekaligus terkejut melihat pendekatan Marc Marquez jelang MotoGP 2026. Menurut Pirro, apa yang dilakukan Marquez di tes pramusim Sepang bukanlah pendekatan biasa seorang juara dunia, tetapi kerja habis-habisan dengan tekanan yang sangat besar di pundaknya. Marc Marquez datang ke Sepang dengan status yang tidak sederhana. Ia baru saja pulih dari cedera, membawa ekspektasi besar sebagai juara bertahan, sekaligus memikul tanggung jawab strategis untuk Ducati. Namun, alih-alih bermain aman, Marc Marquez justru menunjukkan wajah yang berbeda. Lebih serius, lebih detail, dan jauh lebih obsesif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil tes Sepang pun menggambarkan pendekatan unik tersebut. Di hari pertama, Marc Marquez langsung mengirim pesan keras ke seluruh pedok dengan menjadi pembalap tercepat. Sebuah sinyal bahwa kondisi fisiknya benar-benar pulih dan naluri balapnya belum tumpul sedikit pun. Namun di hari kedua, situasinya berubah drastis. Marc Marquez terlempar ke posisi ke-15, lalu kembali naik ke posisi ke-4 di hari ketiga. Bagi penonton awam, fluktuasi posisi ini bisa dibaca sebagai inkonsistensi atau kendala teknis. Namun menurut Michele Pirro, justru disitulah letak nilai strategis terbesar dari peran Marc Marquez. Pirro menegaskan bahwa Marc Marquez tidak sedang mengejar waktu tercepat semata. Fokus utamanya adalah membongkar seluruh karakter Desmos edisi GP26, terutama dalam aspek paket aerodinamika, mulai dari kelebihan, kekurangan, hingga dampaknya dalam berbagai kondisi lintasan dan gaya balap. MotoGP 2026 bukan musim biasa bagi Ducati. Regulasi mengharuskan pengembangan motor dibekukan sepanjang musim. Artinya, keputusan yang diambil saat tes pramusim akan menentukan nasib Ducati selama 1 tahun penuh. Tidak ada ruang untuk koreksi, tidak ada pembaharuan darurat, dan tidak ada kesempatan kedua. Kesalahan kecil dalam memilih paket aero bisa berubah menjadi bencana strategis. Disinilah peran Marc Marquez menjadi krusial. Menurut Pirro, Marquez bekerja dengan pendekatan ekstrim, mencoba berbagai konfigurasi, mensimulasikan kondisi balapan panjang, memaksakan motor di area limit, hingga membaca respons sasis dan aero dalam detail yang bahkan jarang dilakukan pembalap lain. Marc tidak sekadar mengendarai motor, dia membedahnya, ungkap Pirro dengan nada kagum. Pendekatan ini menjelaskan mengapa Marc Marquez terlihat turun di hari kedua. Bukan karena kehilangan kecepatan, melainkan karena sengaja menempatkan dirinya dalam skenario tersulit untuk memahami bagaimana GP26 bereaksi ketika tidak berada di kondisi ideal. Sebuah pendekatan yang sangat beresiko, tetapi krusial untuk pengambilan keputusan final. Pirro juga menegaskan bahwa Marc Marquez sepenuhnya sadar akan ancaman dari para rival. Honda mulai menemukan kecepatan, KTM tampil agresif, Aprilia semakin matang, dan pembalap-pembalap muda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan teknis Ducati bisa membuka celah besar bagi dominasi mereka runtuh. Itulah mengapa Pirro menilai kerja keras Marc Marquez sebagai bentuk dedikasi luar biasa. Seorang juara dunia yang tidak hanya berpikir tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang kepentingan jangka panjang tim. Marquez, menurut Pirro, ingin memastikan Ducati memasuki musim 2026 dengan senjata terbaik, bukan sekadar yang paling cepat di satu lap.
Dia tahu tekanan ada padanya, tapi justru disitulah Mark tampil luar biasa. Tambah Piro. Yang membuat Piro semakin kagum adalah mentalitas Marc Marquez pasca cedera. Tidak ada tanda trauma, tidak ada rasa ragu. Justru yang terlihat adalah pembalap yang lebih matang, lebih tenang, namun jauh lebih berbahaya. Marc Marquez kini tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga analisis, kesabaran, dan visi strategis. MotoGP 2026 pun mulai membentuk narasi besar. Ducati masih menjadi tolok ukur, tetapi keunggulan mereka tidak lagi absolut. Dalam kondisi seperti ini, keputusan teknis bisa lebih menentukan daripada bakat semata. Dan Ducati melalui Michele Pirro menilai mereka memiliki satu keuntungan besar, yaitu Marc Marquez yang rela bekerja sampai titik maksimal untuk memastikan tidak ada keputusan keliru. Jika musim nanti Ducati tetap dominan, banyak orang mungkin hanya akan mengingat kemenangan dan podium. Namun di balik itu semua, ada kerja sunyi di Sepang, di mana seorang Marc Marquez memilih untuk tidak sekadar tampil cepat, tetapi menjadi fondasi dari dominasi itu sendiri. MotoGP 2026 belum dimulai, tetapi satu hal sudah jelas. Marc Marquez tidak datang untuk sekadar mempertahankan gelar. Dia datang untuk mengendalikan arah musim sejak garis start. Dia tak punya rasa takut. Mauro Gracili tertegun melihat Marc Marquez menantang batas hingga terjatuh di Sepang. Tidak semua kecelakaan terasa biasa. Sebagian justru membuat seluruh garasi terdiam, bukan karena kerusakan motor, melainkan karena keberanian ekstrim yang tak bisa dicerna logika. Itulah yang terjadi pada hari ketiga tes pramusim MotoGP Sepang 2026, ketika Marc Marquez kembali melakukan apa yang selama ini menjadi ciri khasnya, mendorong motor hingga titik paling berbahaya, sampai akhirnya terjatuh. Bagi sebagian orang, itu hanya crash di sesi tes. Namun bagi Mauro Gracili, Sporting Director Ducati Corse, momen tersebut menghadirkan satu reaksi spontan yang jujur dan manusiawi. Heran, tak terbayang, dan sulit dipahami. Crash yang membuat Ducati menahan napas. Insiden itu terjadi saat Marc Marquez sedang berada dalam fase eksplorasi ekstrim paket Aero Desmosedici GP26. Bukan simulasi balapan, bukan pencarian waktu, melainkan upaya sadar untuk menyentuh limit absolut motor dan paket aerodinamika. Marc Marquez terjatuh. Untungnya, ia dinyatakan tidak mengalami cedera. Namun di balik kabar lega tersebut, muncul kekhawatiran besar karena semua orang di Ducati tahu satu hal penting. Marc Marquez baru saja pulih dari cedera. Tubuhnya belum sepenuhnya berada di fase aman untuk menerima risiko besar. Dan justru di titik itulah Gracili dibuat tak habis pikir. Dia seperti tidak punya rasa takut. Sebagai Sporting Director Ducati Corse, Gracili telah melihat banyak pembalap hebat. Ia memahami mental juara, agresivitas, dan keberanian di lintasan. Namun apa yang diperlihatkan Marquez di Sepang berada di level yang berbeda. Marc Marquez tidak sekadar mengambil risiko, ia mencari risiko itu sendiri. Gracili heran bagaimana seorang pembalap yang baru pulih dari cedera serius masih mampu menekan motor hingga batas paling berbahaya, seolah tubuh dan pikirannya sama sekali tidak mengenal kata takut. Ini bukan nekat tanpa arah. Ini adalah keyakinan penuh pada metode yang telah ia pegang sejak awal kariernya. Apa yang dilakukan Marc Marquez memang tampak ekstrim, namun di balik itu terdapat alasan teknis yang sangat krusial, terutama untuk Ducati menjelang MotoGP 2026. Musim ini memiliki satu keputusan besar. Paket Aero Ducati akan dibekukan sepanjang musim oleh regulasi MotoGP 2026. Artinya, keputusan yang diambil saat pramusim akan menentukan nasib mereka selama 1 tahun penuh. Tidak ada ruang untuk salah pilih. Setiap paket aero memiliki karakter masing-masing, stabilitas saat menikung, reaksi saat pengereman ekstrim, serta efek pada ban depan dan belakang dan batas grip di sudut kemiringan maksimal. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui paket mana yang benar-benar paling efektif adalah mendorong motor hingga batas absolutnya. Disinilah Marc Marquez mengambil peran yang sangat berbahaya, namun sangat berharga. Pihak kru Ducati sebenarnya tidak tinggal diam. Marc Marquez telah diperingatkan untuk tidak mengambil risiko berlebihan. Kondisinya masih dalam fase pemulihan, dan satu kecelakaan serius bisa berdampak fatal bukan hanya bagi pembalap, tetapi juga bagi program Ducati. Namun Marc Marquez tetap melakukannya.
bukan karena ia mengabaikan peringatan, melainkan karena ia percaya bahwa tanpa menyentuh limit, Ducati tidak akan benar-benar tahu potensi GP26. Dalam pikirannya, risiko dites jauh lebih masuk akal dibanding ketidaktahuan di balapan. Apa yang terjadi di Sepang bukan kejutan bagi mereka yang mengenal Marc Marquez sejak debutnya.